di depan pintu tuh nggak tahu siapa yang naruh garam. Dia tuh kayak cacahan bunga tuh ditempel di tembok-tembok. Wih, Kayak dilempar gitu nah. Cuman yang sering aku dengar itu kalau tengah malam ada suara kayak ketok-ketok. Terus tiba-tiba kok ada suara kayak orang berjalan. Aku tuh ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa, bisa cuma di dalam hati aja. Terus ada yang mendoakan kok bakalan mati. Ke dalam main HP sebentar. Terus di sebelah itu kan ada surau tuh. Ada surau. Itu aku dengar suara kayak gamelan Jawa. Itu horor sih. Kaca. Itu goyang-goyang 2 kali tuh. Aku coba keluar sini, nggak ada orang. Aku tinggal pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Kiat Malam teman-teman. Jadi malam ini ada bintang tamu lagi Om. iya. Ada Angga sama Evan ini dari channel YouTube-nya Pendek Kakak. Kenapa kita datang ke sini? Karena sebenarnya sefrekuensi juga Om. Mereka channelnya bahas misteri juga. Jadi malam ini kelihatannya mereka mau berbagi pengalaman dengan kita ini Om. Ya, jadi gimana nih? Ada cerita malam ini? Kan aku ngontrak sendiri. Nah, itu kan aku lebih sering cerita kan di depan pintu tuh nggak tahu siapa yang naruh garam. Oh, Garam. Lihat bentuknya dibungkus atau taburan? Ditabur. Di atas? Enggak, di bawah. Nggak tahu itu malam atau pagi. Yang jelas aku pas kerja kan aku berangkat sore jam 4. Nah, pulang kan besok paginya jam 7 sampai rumah. Kok siapa yang ngambur ini apa namanya garam di rumah. Nah ya aku nggak terlalu berpikir kalau itu aneh gitu kan, ya udah aku biarin gitu aja. Habis itu ya aku foto, aku kirimkan ke teman-teman. Ini apa sih tandanya? Ya adalah teman-teman beda namanya sih, versi lah. Beda versi. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Terus ada yang mendoakan kok bakalan mati kayak gitu. Kan kurang ajar banget gitu kayaknya memang. Terus akhirnya ya udah aku sapu. 3 hari kemudian ini beda lagi. Kayak apa ya? Dia tuh kayak cacahan bunga. Cuman kayak bentuk udah diremas-remas. Itu ditumbuk-tumbuk, itu ditempel di tembok-tembok. Kayak dilempar gitu. Ya gitu. Terus tapi kebetulan ya nggak ada sih kejadian kayak malamnya terus ada apa enggak. Cuman yang sering aku dengar itu kalau tengah malam ada suara kayak ketok-ketok. Kemarin sempet aku lagi main mabar sih sama Angga kan. Nah, kok denger kan ada suara ketok-ketok. Ini dia dengar. Itu saking nyarinya itu ketok-ketok. Tapi maksudnya udah ngecek keluar? Aku nggak berani. Oh, takutnya ada orang tetangga gitu? Nggak mungkin, soalnya tetanggaku yang sebelah itu kosong. Oh gitu. Kosong, nggak ada orang. Depan juga kosong. Takutnya ada muncul kepala tanpa badan. Ini senang sekali. Oh berarti jadi selama ini ada suara ketok tuh udah pernah ngecek juga ada apa? Nggak berani, bukan nggak pernah sih ya. Pengen, cuman nggak berani. Oh gitu. Tapi maksudnya setelah kejadian itu selesai sampai situ atau ada lagi kejadian yang aneh lagi? Bawa mimpi kah? Nah kalau kebawa mimpi sih kayak sering ya kayak ketindis gitu. Jadi posisi sadar kan, ketindis gitu kan. Kan kalau aku tidur itu aku matikan lampu kan. Nah, gorden itu kayak mirip orang ngintip gitu ya? Kayak ngintip gitu. Baju kebetulan hijau juga. Cuman di jendela itu kayak ada orang juga gitu. Nah, gorden itu bentuk orang berpakaian kayak jubah gitu. Tapi aku tuh ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa, bisa cuma di dalam hati aja. Biasanya kalau perbuatan jin kayaknya nggak mungkin, tapi kalau ada unsur mistisnya mungkin ada. Iya. Tapi ini kalau garam kan biasanya lebih positif. Iya, positif. Biasanya kalau garam itu lebih positif sebenarnya sih. Kalau bunga ini baru juga ditemui sih, ditempel-tempel. Jadi kayak dilempar gitu. Memang biasanya kalau garam itu lebih ke positif sih sebenarnya, lebih buat magar atau buat
media pengobatan, mungkin bisa juga garam. Nah kalau bunga ya biasanya juga ada juga yang ke hal negatif kalau sepengetahuanku sih. Di bawah-bawah pintu itu ya? Iya, di Pas bawah pintu. dibuka sudah di bawah. Oh, di dalam juga agak, pintu kan nggak terlalu rapat bawahnya kan, itu agak sebagian ada masuk juga. Setelah ada kejadian ditemukan bunga itu ada lagi, maksudnya yang dinaruh lagi di depan rumah? Sementara ini belum ada karena yang bunga itu baru-baru kemarin. Kalau dari pengalaman kami juga baru tahu juga ada kayak gitu ya, maksudnya ditemukan garam sama bunga itu. Kalau bunga biasa ada aja sih, kalau garam ini yang masih tanda tanya sebenarnya. Fungsinya buat apa, terus tujuannya apa juga. Nah kalau dari Angga ini, nah ini katanya seru nih Angga nih. Enggak. Ceritanya ini. Ada cerita apa ini? Pengalaman apa? Kebetulan ceritanya baru bulan kemarin nih kalau misalnya. Oh baru berarti. Iya. Itu kejadiannya di tempat ini juga, di tempat kami shoot video ini. Itu jam 3 pagi, kebetulan aku masuk malam kan di sini, jadi sendirian posisinya. Aku pergi tuh ke tempatnya si Evan malam itu. Malam itu kita sampai jam berapa ya? Jam 3 itu ya? Jam 3 itu Hampir jam 3. hampir jam 3 kami bubar. Aku baliklah ke sini karena jaketku ketinggalan di dalam. Oh, balik ke sini lagi. Ke dalam main HP sebentar. Terus di sebelah itu kan ada surau tuh. Ada surau. Itu aku dengar suara kayak gamelan Jawa. Kira orang surau itu yang nyetel, cuma waktu itu aku mikirnya sudahlah mungkin orang ngapain tukang kan sering tidur di sini, mes tukang di sini. Tapi udah lama aku main-main Instagram, aku buka Instagram, suaranya berhenti terus pindah ke belakang. Oh gitu. Ke belakang sini. Oh itu horor sih. Wah, aku sudah kayaknya udah bener. Nah, kebetulan di malam sebelumnya aku kan masuk malam juga tuh. Ngechat aku sama orang pusat, bosku. Pak, aku digangguin gini. Maksud hatiku jangan masuk malam lagi lah, enggak kayak gitu, supaya diringankan lah buat kerja gue. Ternyata kalau ada apa-apa rekam aja bilangnya. Ya sudah. Support rupanya deh. Ya sudah tahu memang. Iya, bos yang support. Iya itu sih, tapi kalau gamelan memang horor sih dengar kayak gitu maksudnya. Itu kan nggak biasa maksudnya. Beda kalau misalnya kita dengar musik kan, mungkin orang lagi dengar musik. Kalau gamelan kan itu dimainkan, lebih ke dimainkan maksudnya. Iya. Horor sih kalau pribadi belum itu pernah. kan memang nada-nada. Kejauhan sih. Iya, kejauhan. Iya sih maksudnya kalau gamelan ini ya mungkin karena kita terbiasa dari kecil, maksudnya sudah sering lah film-film horor itu gamelan backsoundnya, jadi maksudnya gimana, lebih ke negatif sih maksudnya kalau gamelan ini. Jadi waktu itu masih di sini juga kejadiannya. Oh, pas di sini lah. Pas berarti kita cari lokasinya. Iya. Aku tidur di sofa ini nih. Wih. Aku tidur di sofa ini. Itu enggak terlalu malam sih, jam-jam 9, jam-jam setengah 10. Nah, aku dengar suara bola ditendang di sebelah. Oh, dari arah luar. Bukan kalau di luar kan kalau bola ketendang kan bergema dia. Iya sih. Kalau ini enggak, dia berarti di sebelah sini. Aku biarin aja main-main lagi. Kenapa ada suara cicikikan anak-anak? 2 orang itu aku ingat itu. 2 orang saling kayak ngobrol gitu-gitu nah. Ngobrol gitu-gitu kan. Aku ngintip jendela sini. Tapi nggak kelihatan sih. Aku coba keluar sini, nggak ada orang. Aku tinggal pulang. Nah, ada kan yang waktu aku bilang aku di dalam terus laporan sama bosku itu. Sebelumnya kan malam itu emang ada kejadian, makanya bosku suruh merekam itu. Nah, kejadiannya di sini juga. Kaca yang depan itu aku lagi bareng juga di sini, cuma kursinya ngadep sini. Aku ngadep ke sana. Kaca depan entah yang di bawah atau yang di atas itu goyang-goyang, tak kayak gitu. Itu kan ada selaknya tuh. Kaca. Itu goyang-goyang 2 kali tuh. Itu kayaknya yang paling gampang kayaknya kalau jin itu interaksinya lewat kaca, karena dia ini kan energi kan. Kalau kaca itu energinya kurang tahu sih seperti apa. Karena dia nggak bisa nyentuh kita secara langsung, dia harus ada media. Ada media. Nah, kalau kaca itu paling sering sih. Kalau aku pengalaman pribadi di rumah, kalau kaca itu pasti misalnya kalau ada gangguan pasti awal pertama itu kaca yang kadang getar lah. Nah iya. Malam. Kaca itu paling sering sudah malam kayak gitu. Itu media yang paling gampang kayaknya kalau jin mau usil sama kita tuh, kaca biasanya pertama.
Itu artinya bisa apa itu lah? Dia sekedar mau nunjukin eksistensinya kah? Bisa juga kayak gitu, macam-macam sih. Tapi biasanya dia lebih, maksudnya dia tuh sering iman kita itu digoyahkan. Kalau ini takut nih, apa dia senang ganggu isengnya tuh beda sih sama manusia. Betul. Sama yang terakhir kita ekspor ya, cuma videonya belum tayang. Itu ada salah satu rumah sih. Itu berapa kali kami di dalam lagi shoot video, dari kaca depan, kaca belakang getar semua. Kami ke ruang tengah, kaca tengah goyang, kami ke ruang belakang lagi dalam, kaca belakang goyang. Ya kayak diikuti, dari kami ruang tamu depan, kaca der. Kami ke ruang tengah, kaca lagi di belakang, kaca lagi. Oh, bukan berarti bersamaan goyang. Bukan bersamaan. Kalau bersamaan itu kayaknya kaca itu paling gampang sudah dia gini itu kalau mau usil kita itu. Apalagi kalau nampakkan kaca yang kaca. Cermin-cermin wastafel kemarin belum sana kan waktu shoot video itu semua cermin wastafel aku cek semua kan. Jadi aku datang ngecek cermin semua senter main-main gitu maksudnya biar ada interaksi, tapi yang interaksi malah lewat kaca dia cermin, dan maksudnya pengen ada apa sesuatu gitu kan. Kalau dari apa nih ada lagi ceritanya? Ada sih di kontrakan yang lama sih. Kontrakan yang lama. Iya, tidur kan kadang malam-malam. Nah, kami satu kamar itu 2 orang. Kadang tuh kan kalau aku mau tidur tuh selalu aku telepon karena aku nggak berani. Terus aku main Mobile Legend, terus tiba-tiba kok ada suara kayak orang berjalan. Karena lantainya itu kan kayu, jadi suaranya ketak. Nah, aku teriakin, kok nggak masuk. Nggak usah nakut-nakuti, bilang gitu kan. Kok nggak ada suaranya? Nah, aku tuh nggak sapu nih buka. Kok nggak ada orang? Langsung seketika merinding ini kan. Aku tutup, aku telepon, kok nggak pulang kan? Terus dia bilang, kenapa kok takut kan? Dia jam 1 pulang. Nah habis itu aku tidur kan. Ada temannya juga datang, mungkin sekarang jam 2-an. Dia nggak bisa tidur juga, bilangnya, aku nggak bisa tidur, bilangnya. Oh kenapa? Kayak ada orang mau datang. Aku cari nggak ada. Ini kejadiannya bukan sekali 2 kali, sering. Di situ tuh orang pabrik semua rata-rata pernah dengar itu. Kejadian kayak gitu. Nah kebetulan yang di atas itu kan kayak ventilasi, cuman dilapisi kayak jaring plastik atau jaring yang besi gitu. Itu kayak ada orang kayak melihat gitu mah. Tapi kalau itu pas keadaan lampu dimatiin, hawanya kayak ada orang lihat gitu. Atau mungkin kan sebelahku tuh kan kuburan. Nah, atau mungkin setannya dari situ. Iya. Kita kurang tahu, bisa jadi, bisa aja sih. Karena kan jin itu di mana-mana ada. Penunggu rumah juga ada. Oh ya, kalau masalah rumah, aku ada juga nih cerita. Jadi di sebelah rumahku itu ada orang rewang habis melahirkan gitulah, belacaraan gitu kan. Jadi mamaku yang di rumah itu, mamaku sama kakakku itu ngerewang semua. Aku pulang habis main sekitar siang jam 2 jam 3-an, pulang main, aku cari mamaku nggak ada, aku lihat ada di sebelah. Nah aku makan, jadi posisi dapur sama rumahku itu, dapur ini ada sekat sedikit tapi plong, ini WC, ini tempat cuci piring. Jadi dapur di sini, aku makan di sini. Selesai makan, aku rencananya mau ke sebelah datang mamaku kan. Kenapa pas di pertengahan dapur sama WC ini, kulihat mamaku lewat, berpapasan sama aku, berhadapan-hadapan. Cuma aku nggak terlalu perhatikan mukanya, ekspresinya gimana. Cuma aku tahu itu mamaku, pakai daster oranye, bunga-bunga. Dia lewat berpapasan aku sama aku kan. Wah ini mamaku, berarti sudah pulang lah dari sebelah. Ya sudah, aku tetap ke sebelah. Ke depan aku, kulihat mamaku sedikit dari ekor mata, dia masuk WC. Jadi WC itu kalau orang ada di dalam pasti dikunci kan, ditutup, dikunci. Ya udah, mamaku masuk WC, apalah, nggak penting juga. Aku ke depan, tapi firasatku ini kepengen balik lagi ke WC. Iya, balik lagi aku ke WC. Aku ketok-ketok orang ini, mak, nggak ada jawaban. Udah lama kakakku pulang. Mana mama? Tanya kan, oh mama masih di sebelah. Itu juga mamaku langsung dari belakang di sebelah, bajunya beda, pakai baju kayak orang kondangan, pakai jilbab rapi. Jadi siapa yang di WC ini? Aku dorong, ternyata nggak ada orang. Tapi itu kedengaran suara pintu WC ketutup itu kan bunyi, itu kedengaran dia nutup, tek, kayak gitu. Yang bener-bener waktu itu kan bau papasan, pas ada anginnya kan, dia lewat itu, anginnya terasa pas dia lewat itu. Nah itu aku sampai wah, masa sampai segininya aku lihat kayak gitu, udah percaya sih aku. Wujudnya kan wujud orang dekat sama kita gitu. Iya. Jadi kita nggak terlalu shock lah, shocknya kan begitu tahu aja. Bukan pas pertama
ketemu itu ya, kayak gitu. Kayaknya cukup ini yang cerita mereka ini. Iya. Horor sih. Tapi kan maksudnya kalau teman-teman mungkin yang nonton dari awal tadi mungkin sampai sekarang pasti kalau dengar ceritanya di HT betul memang seram kejadian-kejadian mereka alami berdua ini ya. Nah, kayak gitu. Mungkin coba teman-teman kalau teman-teman suka dengan video kita kali ini jangan lupa like-nya, Komennya, share juga dan subscribe channelnya mereka juga. Oke. Pendek Akal. Pendek Akal. Karena mereka ini banyak Beda. banyak datangkan narasumber. Iya. Ceritanya juga pasti beda-beda, menarik juga Iya. teman-teman semua. Jadi langsung dicek aja di subscribe juga channel mereka. Seperti itu. sebelumnya kalau ada kita salah-salah kata, kita mohon maaf. Dan itu murni pendapat atau pribadi kita masing-masing lah. Iya, jadi maksudnya mungkin ada yang kurang berkenan di hati atau mungkin ada yang tidak sesuai. Ya mungkin itu kekhilafan kami, tapi apa yang kami sampaikan berempat ini ya murni dari pengalaman, dari apa yang kami alami lah kejadian kayak gitu. Walaupun di luar logika ya. Iya, walaupun ini ya pasti ya kalau Pasti. bahas tentang masalah dunia sebelah ini pasti Banyaklah pertentangan. seperti itu. Akhir kata saya Ferdi Saya Iang. dan teman-teman dari Pendek Akal, Pendek Akal, Angga, Evan. kami berempat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.